wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kondisi kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita selalu diberi keberkahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar untuk hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mbak Cici, tolong dipimpin untuk doanya. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, tolong dilihat bangku sebelah kanan kirinya. Apakah ada yang tidak masuk? Oh, terima kasih. Berarti masuk semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar untuk materi hari ini, insya Allah untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat sunnah. Nah, sebelum kita belajar tentang ketentuan sholat sunnah ini, kita mengingat kembali untuk minggu yang kemarin, kita itu masih mempelajari tentang sholat jamak dan sholat qashar. Apakah dari anak-anak ada yang masih ingat apakah sholat jamak itu? Ya, betul. Sholat jamak itu adalah sholat yang mengumpulkan di antara dua sholat fardu. Sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Terus yang kedua, qashar. Apakah yang disebut dengan sholat qashar? Ada yang bisa jawab? Iya betul, sholat qashar itu adalah sholat yang diringkas atau meringkas rokaatnya sholat yang 4 rokaat diringkas menjadi 2 rokaat. Itu untuk pelajaran yang kemarin, sholat jamak dan sholat qashar. Baiklah anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat sunnah. Sebelum Bapak menerangkan apakah yang disebut dengan sholat sunnah dan ada berapa macamkah sholat sunnah tersebut, anak-anak apakah sudah ada yang tahu apakah yang dikatakan atau yang disebut dengan sholat sunnah? Belum ada yang tahu? Baik, akan Bapak terangkan satu persatu. Ketentuan itu adalah apa saja yang dimaksud dengan sholat sunnah. Saya awali dari sholat. Yang dikatakan dengan sholat yaitu suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Itu namanya sholat. Sedangkan pengertian dari sunnah itu adalah apabila kita mengerjakan, kita akan mendapat pahala. Apabila kita meninggalkan, kita tidak akan mendapat dosa. Itu pengertian dari sunnah. Dan apabila kedua-duanya ini digabungkan, berarti pengertian dari sholat sunnah, apabila kita melakukan sholat ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Jika kita meninggalkan sholat sunnah ini, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Itu pengertian dari sholat sunnah. Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan menerangkan macam-macamnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada 2 macam. Yang pertama sholat sunnah muakkad. Yang kedua sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah itu ada 2 versi hukumnya. Yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Untuk keterangan atau penjelasan apakah
sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang dikerjakan selalu oleh Rasulullah Muhammad SAW hampir setiap hari, dan beliau jarang meninggalkan sholat sunnah yang muakkad ini. Makanya sholat sunnah ini disebut dengan sholat sunnah muakkad, yang artinya sholat yang selalu dikerjakan oleh Rasul, dan kita dianjurkan untuk mengikuti atau kita dianjurkan untuk selalu melaksanakan sholat sunnah yang hukumnya seperti ini. Contoh, di buku kalian itu ada macam-macam sholat sunnah muakkad. Yang pertama yaitu rawatib, id, dan yang keenam yaitu sholat duha. Ini macam-macam dari pengertian atau macam-macam dari sholat sunnah muakkad. Selanjutnya saya akan membagi kelompok kepada anak-anak. Tolong dari 20 anak ini untuk mencari pengertian satu, yang kedua tata cara, yang ketiga kebalik, pengertian hukum tata cara. Tolong dicari referensinya di buku atau di buku paket atau di buku LKS atau di sumber yang lain. Tolong anak-anak cari tentang pengertian sholat rawatib untuk kelompok 1. Terus sholat tahajud ini juga untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2-nya, anak-anak mencari pengertian tentang sholat raweh, sholat witir. Untuk kelompok yang ketiga, yakni kalian harus mencari tentang pengertian hukum tata cara sholat idul fitri atau sholat idul adha, sama yang terakhir yaitu sholat duha. Saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi kepada anak-anak antar kelompok 1, dua, kelompok 3. Laksanakan bersama, dan dari beberapa kelompok yang sudah Bapak bagi tadi yang ada 3, yaitu yang kelompok pertama membahas tentang rawatib sholat tahajud, kelompok yang kedua yakni membahas tentang tarawih dan sholat witir, untuk kelompok yang ketiga sholat id dan sholat duha. Dari hasil presentasi yang sudah dilakukan dari salah satu perwakilan kelompok tadi, Bapak bisa menyimpulkan yang pertama yaitu untuk pengertian sholat rawatib. Dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 tadi mengatakan bahwa sholat rawatib adalah sholat yang mengiring-iringi atau sholat yang mengikuti sholat fardu. Ini ada 2 macam. Yang sebelum dilaksanakan sebelum sholat fardu dinamakan sholat qobliyah. Sedangkan sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu namanya sholat ba'diyah. 1. Terus masalah hukumnya, hukum untuk melaksanakan sholat rawatib ini adalah sunnah muakkad. Tata caranya yang seperti sudah dipresentasikan oleh salah satu dari kelompok 1
sesudah sholat fardu. Ini sudah saya cuplik tadi. Yang sebelum dilaksanakan sholat fardu disebut rawatib qobliyah atau qobliyah fardu. Saya ambil contoh, kalau kita melakukan sholat sunnah rawatib waktu sholat zuhur, kalau dilakukan sebelum sholat zuhur, maka disebut dengan qobliyah zuhur. Kalau dilakukan setelah sholat zuhur, berarti disebut dengan sholat ba'diyah zuhur. Itu untuk pengertian dari sholat rawatib. Hukumnya tadi apa? Sunnah muakkad. Terus waktunya melihat waktu atau mengikuti waktu sholat fardu yang 5 waktu tadi. Di antara sholat rawatib ini ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah, dan ada juga yang tidak boleh dikerjakan atau ba'diyahnya ini tidak ada. Contoh seperti setelah sholat subuh. Benar. Yang kedua apa? Ada yang bisa jawab? Iya, sholat asar. Ini juga tidak ada ba'diyah. Jadi yang ada itu cuman qobliyah subuh 1, 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua yaitu qobliyah zuhur. Terus yang ketiga ba'diyah zuhur. Yang keempat qobliyah asar. Yang kelima ba'diyah maghrib. Yang keenam yaitu ba'diyah isya. Itu untuk sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad. Jadi dari jawaban presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 untuk sholat rawatib, ini bagaimana menurut pendapat kalian semua? Betul apa salah? Betul, berarti nilainya 100. Baik, untuk kelompok 1 yang dicari tadi adalah sholat tahajud. Dari presentasi yang sudah dilakukan dari perwakilan kelompok 1 tadi mengatakan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari. Pada malam hari berapa rakaat? 2 rakaat. Hukumnya tadi apa? Sama, sunnah muakkad. Terus kapan waktunya sholat tahajud atau bagaimana tata caranya melaksanakan sholat tahajud? Sholat tahajud dilaksanakan setelah sholat isya. Syaratnya 1. Yang kedua, setelah sholat isya apakah boleh langsung melaksanakan sholat tahajud? Tidak boleh. Jadi yang dipresentasikan dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 tadi mengatakan bahwa sholat tahajud ini dilaksanakan setelah sholat isya dan setelah tidur. Itu untuk syarat. Baiklah anak-anakku, itu untuk hasil presentasi dari kelompok 2. Sekarang kita akan menjawab atau merevisi atau membetulkan dari presentasi kelompok yang terakhir. Kelompok yang ketiga. Untuk kelompok yang ketiga ini tugasnya adalah mencari pengertian hukum dan tata cara sholat id. Yang kedua, mencari pengertian bagaimana hukumnya dan bagaimana tata caranya melaksanakan sholat duha. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh salah satu kelompok yang ketiga tadi mengatakan bahwa sholat id adalah sholat yang dilakukan pada hari raya. Tadi dari salah satu kelompok tadi mengatakan bahwa sholat id ini ada berapa macam tadi? 2 macam, betul. Hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Dari yang
dikerjakan pada tanggal berapa? Iya betul, 1 Syawal. 1 Syawal. Bukan 1 Januari ya, 1 Syawal. Dilakukan pada waktu pagi hari. Tanggalnya tanggal 1 Syawal. Waktunya setelah matahari terbit, kira-kira 1 tombak atau masuk pada waktu sholat duha. Untuk rokaatnya berapa rokaat? 2 rokaat. Terus tata caranya bagaimana? Tadi dari salah satu kelompok tadi mengatakan bahwa untuk sholat hari raya Idul Fitri sama Idul Adha itu tata caranya sama. 2 rokaat, takbir pertama 7 kali, takbir kedua berapa kali? Iya betul 5 kali. Itu untuk tata cara sholat hari raya Idul Fitri. Sedangkan untuk sholat hari raya Idul Adha hampir sama, tata caranya hampir sama. Cuman waktunya kalau sholat hari raya Idul Adha, teman kalian tadi mengatakan yang ada di dalam buku yang ditemukan bahwa sholat hari raya Idul Adha itu dikerjakan pada tanggal 10 apa? 10 tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, atau bisa dikatakan 10 bulan haji. Jadi sholat Idul Adha ini hanya dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ini hanya dilakukan setahun sekali, nggak setiap hari. Jadi yang disebut dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini hanya dikerjakan 1 tahun sekali. Tata caranya sama, cuman waktunya saja yang berbeda. Waktunya itu maksudnya tanggalnya. Kalau waktunya sama pagi hari, alangkah lebih baiknya apabila sholat hari raya Idul Fitri ini dilaksanakan waktunya agak siang. Kenapa alasannya kok agak siang? Karena sholat hari raya Idul Fitri ini bisa menunggu orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah. Jadi alangkah lebih baiknya waktunya agak diundur. Tapi kalau sholat Idul Adha, alangkah lebih baiknya waktunya dipercepat. Alasannya apa? Kalau sholat Idul Adha itu alasannya kenapa kok harus dipercepat pelaksanaannya? Karena setelah sholat Idul Adha itu ada acara lagi. Apa namanya? Penyembelihan hewan kurban, biar nggak terlalu siang. Jadi pembagiannya biar tidak terlalu siang. Maka sholat Idul Adha cara pelaksanaannya alangkah lebih baiknya dilakukan secepat mungkin. Yang penting sudah masuk waktunya sholat duha, boleh kita mengerjakan sholat hari raya Idul Adha. Itu tadi sekilas yang bisa Bapak sampaikan dari Bapak simpulkan dari yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1 untuk kelompok 3 untuk yang sholat hari raya Idul Fitri atau sholat hari raya Idul Adha. Dari pengertian teman-teman atau dari pemahaman teman-teman yang lain, apakah dari presentasi yang sudah dilakukan perwakilan kelompok 3 tadi, apakah sudah betul? Apakah ada yang salah? Betul semua? Alhamdulillah. Berarti untuk yang sholat Id kita dim. Jawabannya sudah betul dan presentasi dari kelompok 3 juga. Baiklah, untuk yang kedua atau yang terakhir dari presentasi kelompok yang ketiga yakni sholat duha. Dari teman-teman tadi yang sudah mempresentasikan sholat duha, jumlahnya berapa rakaat? 12 rakaat paling banyak. Paling sedikit berapa? 2 rakaat. Waktunya matahari. Iya, matahari kira-kira sudah kelihatan 1 tombak, baru kita boleh melaksanakan sholat duha. Ini sholat duha ini adalah sholat sunnah muakkad yang terakhir yang sudah kita bahas. Waktunya sholat duha itu tadi hukumnya sama sunnah muakkad. Terus berapa rakaatnya yang paling banyak? Paling banyak 12 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Untuk ketentuannya, sholat duha ini
boleh dilakukan mulai dari terbitnya matahari ketika kelihatan satu tombak sampai waktu menjelang sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita sudah tidak boleh melaksanakan sholat duha. Itu untuk yang sholat duha ini nggak begitu banyak. Jadi dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 tadi, untuk pengerjaan sholat duha ini apakah ada yang komplain? Tidak ada. Apakah ada yang salah? Tidak ada. Berarti jawaban dari presentasi dari kelompok 3 ini betul apa salah? Betul semua. Alhamdulillah. Berarti dari kelompok 3 tadi, baik yang menerangkan tentang sholat id, baik yang menerangkan tentang sholat duha, nilainya sama 100. Itu untuk pelajaran kita hari ini. Dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan dari 3 kelompok tadi, kita bisa tahu tentang pengertian sholat rawatib, kita tahu tentang sholat tahajud, tarawih, witir, sholat id, dan sholat duha. Pada akhirnya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa menambah wawasan kita tentang keilmuan, khususnya tentang sholat sunnah muakkad, yang hukumnya sholat sunnah muakkad, dan semoga kita dapat setelah tahu dan dapat mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Itu untuk pelajaran hari ini. Insya Allah untuk besok pelajaran yang akan kita yang kita pelajari adalah tentang sholat Jumat. Oleh karena itu, sebelum Bapak tutup dengan doa atau dengan salam, saya pesan kepada anak-anak semua, nanti atau besok sebelum kita masuk kepada pelajaran yang akan kita bahas, tolong malamnya atau paginya atau kapanlah waktunya, yang penting kita belajar dulu tentang materi sholat Jumat. Agar apa? Agar besok ketika kita membahas sholat Jumat, kita tahu sedikit tentang apa pengertian, jumlahnya berapa, dan kapan waktunya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita dapatkan atau apa yang kita pelajari di hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Hadini Allahumul Fatihah. Baiklah anak-anak, terima kasih. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.